Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Nuzahrani dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A dengan NIM 2401960. Di sini saya akan mempresentasikan tentang eksperimen fisika dasar yang berjudul termodinamika kalorimeter. Untuk presentasi kali ini, anggota kelompoknya ada saya sendiri Amanda Nuzahrani, lalu ada Lisa dan juga Hasna Nabila. Lalu kita lanjut ke latar belakangnya. Latar belakangnya itu eksperimen kalorimeter bertujuan untuk mengukur kapasitas kalor jenis, dan kapasitas kalor laten suatu zat. Kalorimeter berfungsi untuk menentukan perubahan energi termal saat zat mengalami perubahan suhu. Dalam eksperimen ini, prinsip dasar yang digunakan adalah hukum Black yang menyatakan bahwa jumlah kalor yang dilepaskan oleh zat panas sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh zat dingin. Lalu kita lanjut ke rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya ada satu, bagaimana menentukan kapasitas kalorimeter. Yang kedua, bagaimana menentukan kapasitas kalor jenis zat padat. Lalu untuk tujuan eksperimennya untuk membuktikan dari rumusan masalah yang telah saya bacakan. Dasar teorinya sendiri, bila sebuah benda yang suhunya berbeda digabungkan di kontakan secara termal, maka akan terjadi perpindahan kalor dan benda yang bersuhu lebih tinggi kepada benda yang bersuhu lebih rendah. Lalu ada rumusnya, itu Q lepas sama dengan Q terima. Lalu bila kalor yang diserap atau dilepaskan oleh sebuah benda hanya menyebabkan perubahan suhu benda itu, maka jumlah kalor tersebut adalah Q sama dengan M kali CAT. Lalu bila kalor yang diserap atau dilepaskan oleh sebuah benda hanya menyebabkan perubahan wujud benda, maka rumusnya Q sama dengan CAT. Lalu alat dan bahannya kita gunakan set alat praktikum kalorimeter EFD P138. Untuk bahan-bahannya juga ada di dalam PPT tersebut. Lalu kita masuk ke prosedur percobaan 1, yaitu menentukan kapasitas kalorimeter. Yang pertama, pasang rangkaian listrik yang sudah dirancang, aturlah arusnya kira-kira 1 ampere, ukur dan catat massa kalorimeternya dan pengaduknya M1, perhatikan ketika penimbangnya. Lalu yang keempat, isi kalorimeter dengan air sekitar sepertiga volumenya, lalu panaskan air dalam ketel aluminium, lalu menggunakan pemegang katel aluminium, masukkan air panas ke dalam kalorimeter berisi air tadi, aduk pelan-pelan, dan ukur catat massa kalorimeter serta semua isinya. Bersihkan semua alat yang telah digunakan. Lalu untuk data percobaan pertama itu kita ada 2 data. Yang pertama menggunakan VLT, yang kedua tanpa VLT. Untuk data percobaan 1 terlebih dahulu, ini yang kami dapatkan untuk datanya. Lalu untuk data percobaan 1 tanpa VLT, kami mendapatkan data tersebut. Lalu kita masuk ke percobaan kedua, menentukan kalor jenis zat padat. Yang pertama, prosedurnya ada ukur dan catat massa kalorimeter, lalu isi kalorimeter dengan air kira-kira sepertiga volumenya, lalu ikat zat padat dengan benang, lalu masukkan zat padat yang telah dipanasi, lalu ukur dan catat massa kalorimeter itu berserta semua isinya. Bersihkan alat yang telah digunakan, lakukan langkah A sampai F pada percobaan 2 untuk 3 kali percobaan dengan jenis massa yang berbeda-beda. Lalu kita lanjut ke data percobaan kedua, itu ada kuningan dan juga aluminium. Untuk kuningan kita mendapatkan data hasil akhirnya itu 389,64, dan untuk aluminium data akhirnya itu adalah 1000,08. Lalu kita masuk ke kesimpulannya. Pada percobaan pertama itu cara menentukan kapasitas kalorimeter menggunakan rumus yang telah dimasukkan di dalam PPT. Lalu juga untuk percobaan 2 yang menentukan kalor jenis zat padat, kita menggunakan rumus yang telah saya perlihatkan di PPT tersebut. Lalu untuk percobaan kedua juga kita kan mendapatkan hasil akhirnya itu 389,64 dan juga 1000,08. Nah, itu mendekati nilai studi literatur yang dibaca. Untuk studi literatur dari kuningan itu 380, mendekati
yang telah kita dapatkan yaitu 389,64 dan untuk studi literatur aluminium 900 kita mendapatkan 1000,08. Maka kesimpulannya nilai kalorimeter aluminium dan kuningan mendekati dengan studi literatur yang dibaca. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.